Gaming keyboard biasanya identik dengan keyboard mekanik. Tapi gimana kalau lo adalah tipe pengguna yang lebih memilih penampilan yang minimalis dan switch yang gak berisik? Kalau emang lo tipe pengguna yang kayak gitu, keyboard satu ini bisa jadi pertimbangan buat lo. Kembali lagi di STech Media dengan gua Erwin. Dan di video kali ini gue mau mereview sebuah keyboard yang bernama Cougar Vantar. Saat review ini dibuat, keyboard ini dibanderol dengan harga 385.000 dan untuk harga segitu sebenarnya cukup terjangkau untuk sebuah keyboard yang dilabeli gaming. Box dari keyboard ini sendiri terbilang cukup sederhana dan di dalamnya hanya ada unit dan manual saja. Impresi pertama saat gue ngeliat keyboard ini adalah bentuknya yang minimalis dan memiliki tombol yang terbilang sangat tipis. Jadi menurut gua, dia lebih mirip kayak keyboard pada laptop gaming. Build quality-nya sendiri menurut gua udah lumayan bagus, walaupun masih lumayan kerasa plastiknya. Tapi di sisi atasnya tuh kayak dilapisin stiker bertekstur gitu, yang memberinya kesan cukup mahal. Keyboard ini juga terbilang cukup panjang, karena memiliki numpad di sebelah kanannya. Ya kayak keyboard full size pada umumnya. Dan tentunya dilengkapi juga dengan kaki penyangga di bagian depan kalau misalkan kita pengen keyboardnya agak naik. Untuk penampilan mungkin cukup subjektif, tapi menurut gua sih suka banget sama penampilan keyboard ini. Karena menurut gua bisa masuk ke hampir semua bentuk setup, apalagi didukung dengan LED yang warnanya bisa kita atur. Untuk LED-nya sendiri, keyboard ini memiliki 7 warna dengan 8 pengaturan efek. Sayangnya, keyboard ini belum terintegrasi dengan software apapun. Jadi kita kalau mau ngatur LED-nya, itu langsung pada keyboardnya dengan menekan Fn dan tombol tertentu atau key tertentu. Tapi dengan begitu juga berarti kita tidak perlu untuk menginstal driver-driver apapun. Dari segi intensitas cahaya, menurut gue udah cukup baik. Walaupun pada karakter di keyboardnya itu kayak kurang terang. Tapi pas pemakaian, kayaknya udah cukup. Dan mungkin yang ganggu banget menurut gue adalah karena LED pada sampingnya itu cahayanya nggak merata. Jadi kelihatan kayak titik-titik LED-nya gitu. Terus kekurangan yang menurut gue paling mengganggu adalah karena setiap kali gue matiin komputer, lalu gue nyalain lagi, itu keyboardnya akan kembali ke pengaturan default, di mana efek LED-nya akan menjadi pelangi. Untuk key-nya sendiri, keyboard ini menggunakan switch yang disebut dengan scissor switch, yang diklaim kalau scissor switch ini memiliki suara yang kecil dengan feedback yang baik. Dan ini adalah perbandingan suaranya dengan mechanical keyboard. Dari contoh tadi, kita udah bisa bandingin perbedaan suara antara scissor switch ini dengan mechanical keyboard. Beberapa key juga dilengkapi dengan fitur anti-ghosting untuk menunjang performa gaming kalian. Selanjutnya, keyboard ini juga memiliki fitur untuk menukar fungsi dari key WASD dengan key anak panah, yang gue pribadi nggak pernah pakai, tapi mungkin bisa berguna buat kalian. Terakhir, fitur yang cukup penting adalah Windows Key Lock. Jadi kita bisa menghilangkan fungsi pada tombol Windows di keyboard ini. Jadi kalau misalkan kalian lagi main game, nggak sengaja tombol Windows-nya kepencet, game kalian nggak akan keluar dengan sendirinya. Dan itu bisa sangat berguna. Terus gimana kesimpulannya? Kalau menurut gua, keyboard ini udah menawarkan fitur yang cukup lengkap. Dan dari segi penampilan, keyboard ini juga udah memberikan penampilan yang gua rasa cukup keren. Kalau kita ngelihat harganya, gue rasa kekurangan-kekurangan pada keyboard ini masih bisa kita maafin. Karena harganya cukup terjangkau. Tapi ya itu pendapat gue. Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Gue pengen tahu apakah keyboard ini menurut lo worth it, atau lo lebih ngutamain keyboard gaming yang mekanik. Dan sebelum review ini berakhir, gue mau ngasih tahu kalau keyboard ini kita giveaway ke salah satu dari kalian yang beruntung. Caranya gampang, lo tinggal ke halaman Facebook STech Media, linknya ada di deskripsi kalau misalkan lo males, tinggal klik aja. Dan lo tinggal ikutin persyaratan yang udah ada di situ. Dan pastiin juga kalau lo udah subscribe ke channel ini. Baik, sekian aja review dari Cougar Vantar Gaming Keyboard. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian tertarik dengan video-video kayak gini. Dan gua Erwin, sampai jumpa di video berikutnya.
Kalau emang lo tipe pengguna yang kayak gitu, berarti keyboard satu ini bisa jadi turun. tadi bisa jadi apa ya?